Untuk kakak dan abang yang sudah sidi, belum menikah dan berusia di bawah 30 tahun, kakak dan abang berkesempatan untuk bergabung dengan guru sekolah minggu loh. Yuk sama-sama kita melayani Tuhan dalam pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Bagi yang mau ikut pelayanan GSM, langsung chat kontak ini ya di 087777 452201. Mau lihat teh? Kak Sonya. Hai Kak Sonya. Kok Kak Sonya baca kitab terus? Bukannya minggu lalu di ibadah sekolah minggu kita sudah baca Alkitab? Iya Kak, keren banget sih. Loh, abang dan kakak, kan kita harus baca terus Alkitab setiap hari. Untuk apa Kak? Iya Kak, buat apa sih? Gini loh abang dan kakak, kita harus baca Alkitab setiap hari supaya kita membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat. Nah, benar sekali adik-adik. Selain itu juga baca Alkitab berguna untuk kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Iya, untuk membedakan yang benar dan salah menurut Tuhan ya Kak. Iya benar abang dan kakak. Nah adik-adik di rumah juga harus rajin ya baca Alkitabnya setiap hari supaya bertumbuh agar menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang beriman. Dan tema minggu ini adalah Baca kitab suci setiap hari. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kakak dan abang harap adik-adik di rumah tetap semangat dan sehat selalu ya. Ayo di sini siapa yang kangen dengan ibadah sekolah minggu? Saya Kak. Ya, kakak dan abang juga kangen bergereja dan beribadah bersama adik-adik nih. Tapi kita tetap ibadah di rumah dulu ya, karena masih ada virus COVID-19 di sekitar kita. Tetapi walaupun begitu, adik-adik di rumah harus tetap semangat ya dalam memuji Tuhan. Nah benar tuh kakak-kakak. Adik-adik di rumah harus bersuka cita ya untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang udah mandi? Saya Kak. Siapa yang udah pakai baju bagus nih? Nah, adik-adik di rumah sudah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau perkenalkan diri dulu nih. Nama kakak Kak Sonya Baruhuta Julu dan Kak Nadia Bulu Anwar Dan Bang Yusuf Sinaga. serta diiringi musik oleh Bang Jeremy Manik. Hai Bang Jeremy Manik. Dan juga ada Bang Riko Sianipar. Seperti biasa adik-adik, untuk lebih bersemangat lagi, kakak punya yel-yel nih. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab, Jesus love me, yes. Kurang semangat, sekali lagi ya. Anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Iya, semuanya sudah semangat dan siap ya untuk memuji nama Tuhan. Dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Abang Kakak meminta untuk adik-adik like, comment, and subscribe YouTube channel kita ini. Dan kemudian mari kita persiapkan hati, Alkitab, juga persembahan kita adik-adik. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dengan penuh semangat. Mari kita bernyanyi. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, Kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal.
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik sudah pada tahu kan kalau Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Salah satunya adalah menyembuhkan orang buta. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Ada Orang Buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui orang buta itu, Yesus sambutkan. Sembuh matanya, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Sembuh matanya, Yesus Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-9 dan maksudnya adalah demikian. Bunyinya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Saya Ajari Au Tuhan. Doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan bulan Oktober tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik tahu nggak sih, kalau burung dan bunga saja dikasihi Tuhan. Nah, benar sekali adik-adik.
Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Wah, senang banget ya Kak, jadi ciptaan yang paling mulia dan paling dikasihi. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Doa pengakuan iman. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh inang diakonis kita dan kakak sekolah minggu. Tetapi sebelum itu adik-adik pas mau mendengarkan firman Tuhan, jangan berisik ya, kita harus fokus mendengarkan firman Tuhannya. Tetapi sebelum itu kita bernyanyi, baca kitab suci sambil bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ungkaplah rohamu, ungkapkan upari, jahama bibelmu, dungi martangi, jahama hatana, dungi martangi yang asamo, namo, asamo, namo, jalapos roha, ungkaplah rohamu, ungkaplah rohamu, jahama hatana asamo, namo. Ya adik-adik yang mengikuti ibadah, yang masih tetap kita melakukan ibadah di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi ini karena kami masih boleh
melakukan ibadah walaupun kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang terlebih dahulu menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal 3, ayat 14 sampai 17. Inang mau nanya, apakah kitab Timotius ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, semua pintar, perjanjian baru. Ya, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Inang akan membaca ayat 14, ayat 15 nanti akan dibaca oleh adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Baiklah, Inang akan membaca ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan diajak mendengarkan firman Tuhan melalui tema baca kitab suci setiap hari. Nah, adik-adik sekolah minggu ada satu nyanyian seperti ini. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak sekolah minggu, dari nyanyian tadi kita mau diajak melalui firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah membaca tadi Timotius. Timotius adalah dari sejak kecil rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab, rajin belajar tentang kebenaran firman. Itu yang dia lakukan dari sejak kecil, dia yang dididik, yang dibimbing, yang diajarin oleh orang tuanya. Nah, Inang mau nanya, siapa di sini setiap hari orang tuanya mengajak anaknya untuk membaca firman Tuhan? Setiap pagi bangun dari tempat tidurnya, orang tuanya langsung mengatakan seperti ini, anak-anak kita kumpul, mari kita membaca firman Tuhan. Adakah? Ya pasti, semua ya anak sekolah minggu ya. Supaya melalui firman Tuhan ini kita akan mengenal, ya kita akan belajar tentang apa itu kebenaran firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Timotius. Timotius mengenal firman Allah melalui kitab suci yang dia baca, yang dia pelajarin. Itu dia. Adik-adik sekolah minggu, ini Alkitab ini berapa buku ya? Dan terbagi berapa? Ada yang tahu? Iya, terbagi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, lalu perjanjian lama berapa buku adik-adik? Iya, ada yang tahu 39, benar sekali. Lalu perjanjian baru berapa adik-adik?
27 ya, berarti dia 39 tambah 27 berapa ya? 66 buku. Nah, adik-adik, siapa di sini sudah membaca semua kitab pasal dari Timotius ini? Pasti sudah ada ya. Nah, si Timotius ini mengenal firman Tuhan melalui apa? Melalui kitab suci yang dia bacanya dan juga yang dia pelajarin adik-adik. Nah, lalu kitab suci ini juga adik-adik, kitab suci ini juga merupakan kumpulan tulisan dan yang mengajarkan berbagai macam. Mengajarkan bagaimana anak yang bijaksana, mengajarkan tentang cerita yang bersejarah, mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang keselamatan. Itu dia di dalam kitab suci ini kita lihat. Di dalam kitab suci ini kita lihat ada pengajaran adik-adik. Coba dulu mengajarkan bagaimana kita lihat bahwa dalam kitab suci ini kita lihat bagaimana Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Itu terciduk di mana? Di kitab Kejadian. Allah menciptakan seluruhnya baik sekali. Di dalam Kejadian itu juga lalu Allah juga menciptakan manusia. Itu kita dapat baca itu dalam Kejadian. Lalu manusia juga melakukan dosa. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian. Lalu di dalam Alkitab ini juga kita lihat bagaimana Allah mengasihi bangsanya. Bangsa itu harus terbuang ke Mesir. Tapi bangsa itu juga keluar dari Mesir. Dan kita lihat di dalam pembacaan Alkitab, kita bisa menemukan berbagai cerita tentang nabi-nabi, tentang penciptaan Allah, tentang keselamatan juga berita keselamatan, yakni tentang Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, lalu yang menuliskan, siapakah penuliskan Alkitab ini adalah kitab suci adalah diwahyukan Allah yang tidak pernah dibuat oleh manusia, yang dikehendaki oleh manusia. Jadi Allah sendiri yang mengilhami, Allah sendiri yang memberikan anugerah pengwahyuan kepada yang menuliskannya. Lalu kitab suci juga dapat memberikan kepada setiap orang hikmat kepada setiap yang membacanya. Itu dalam kitab suci adik-adik. Lalu kitab suci ini juga adik-adik ini akan menuntun kita. Ya, menuntun kita supaya semua orang selamat karena firman Tuhan. Itu dia. Supaya setiap orang selamat melalui firman Tuhan. Nah, lalu adik-adik sekolah minggu kitab suci juga ini harus kita bikin menjadi pedoman kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kitab suci ini juga dapat menjadi pedoman. Ya, dapat menjadi pedoman dalam perjalanan setiap orang di dalam kitab suci. Nah, adik-adik sekolah minggu, di dalam kitab suci juga kenapa kita lihat ada Taurat. Di dalam kitab suci juga dapat kita bukan ada sejarah. Di dalam kitab suci juga dapat kita lihat tentang tulisan-tulisan para nabi, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Ya, ada kita lihat dalam kitab suci ini. Lalu dalam kitab suci juga kita dapat mendengarkan kabar sukacita, kabar keselamatan. Dapat kita lihat di perjanjian baru. Di mana Yesus telah lahir yang membawakan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada dia. Jadi dalam kitab suci ini dapat kita temukan kabar tentang sukacita dan keselamatan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam kitab suci juga kita akan dibenarkan. Dan ke dalam kitab suci kita akan diberikan juga di hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak taat. Jadi siapa yang tidak taat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci juga dapat kita lihat. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada minggu ini, kita diajak yang pertama, supaya kita senantiasa mau membaca kitab suci. Itu dia. Melalui firman Tuhan pada saat ini juga temanya kita baca kitab suci setiap saat. Melalui kita membaca kitab suci supaya kita senantiasa mau membaca kitab suci karena dia adalah sumber pengetahuan dan kebenaran.
karena dia adalah sumber pengetahuan dan juga sumber kebenaran. Nah, supaya kita juga anak sekolah minggu kita dapat bertumbuh. Dengan membaca kitab suci juga kita dapat bertumbuh menjadi anak yang berhikmat seperti si Timotius. Bertumbuh menjadi anak yang berhikmat. Nah, dan juga supaya anak sekolah minggu juga melalui firman Tuhan diajak untuk selalu rajin membaca kitab suci. Orang anak sekolah minggu harus rajin membaca kitab suci karena kitab suci ini dapat menolong adik-adik untuk membedakan manakah perbuatan yang baik dan manakah perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus dibuang dari hati yang tidak berkenan di mata Tuhan, yakni kesombongan, rasa cemburu, pemarah, membuli temannya. Ini tidak perlu dipelihara. Karena Tuhan tidak berkenan seperti hal yang demikian. Tetapi apakah yang harus kita pelihara adalah ada kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kasih. Inilah yang perlu selalu kita simpan di dalam hati karena itu yang berkenan di mata Tuhan. Nah, adik sekolah minggu yang di rumah melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga selalu diajak untuk mau selalu membaca firman Tuhan. Nah, di sekolah minggu coba lihat dulu di sini. Di sini ada bagaimana orang tua yang selalu membimbing anaknya mau membaca firman Tuhan. Coba dilihat di sini. Ya, siapa di sini anak sekolah minggu selalu mamanya mendampingi membaca firman Tuhan. Mengajarin, nih dia mama dan papanya, ditemani anaknya membaca firman Tuhan. Di situ dia. Lalu bagaimana? Ada juga anak di sini membaca firman Tuhan, lalu dia membuat catatan juga. Misalnya, hari ini menjadi ayat emas kita, ada sekolah minggu nanti boleh menghafalnya. Ya, ada sekolah minggu boleh menghafalnya dan juga boleh nanti akan disampaikan kepada guru sekolah minggunya. Siapa yang sudah bisa menghafal ayatnya nanti? Coba dibuka Alkitabnya. Kita akan kasih ayat yang akan kita hafal, ya, yang akan kita hafal dan kita akan ucapkan nanti boleh di-share nanti sama kakak guru sekolah minggunya ya. Coba kita baca dulu di ayat 15. Apa tadi ayat 15? Apa tadi diungkapkan ayat 15 adik sekolah minggu? Ayat 15 tadi ada dikatakan di ayat 15. Iya, ayat 15 boleh kita baca. Ayat 15 boleh kita baca, 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, dari sejak kecil kita mau membaca firman Tuhan. Nah, ini dia ya, membaca firman Tuhan setiap saat dan juga yang selalu didampingin oleh orang tuanya. Dan dia membuat catatan ini, ya, membuat catatan ini, dia mau mencatat dan menghafal firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Lalu secara bersamaan juga dia mau bersamaan bersama-sama, coba dilihat ini gambarnya. Secara bersama-sama juga membaca firman Tuhan. Nah, melalui kita membaca firman Tuhan, tadi sudah nyanyikan lagunya, bahwa setiap saat kita membaca firman Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh. Nah, di sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk selalu mau membaca firman Tuhan. Siapa di sini ada sekolah minggu yang mau berkomitmen, aku akan selalu mulai detik ini aku akan rajin membaca firman Tuhan. Aku akan membaca firman Tuhan karena melalui firman Tuhan ini aku akan semakin bertumbuh di dalam iman. Lalu kita akan mengatakan seperti nyanyian, baca kitab suci doa setiap hari karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami dan kami selalu setia untuk membaca firman-Mu setiap saat. Agar melalui firman-Mu kami akan diingatkan benar atau tidak yang kami lakukan setiap saat. Bapa di sorga, biarlah melalui firman-Mu iman kami semakin bertumbuh dan percaya kepadamu. Biarlah melalui ibadah kami walaupun kami masih mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi ini tidak mengurangi rasa sukacita kami. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami melalui satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan satu lagu pujian. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur sambil mengumpulkan persembahan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan kami. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin, kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah. Tetap kita mengikuti ibadah setiap minggu
dan tetap kita dengan sukacita mengikutinya. Nanti setelah ini akan ada juga aktivitas yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terakhir kami ucapkan salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kania di sini. Nah, adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kita tadi kan ya? Nah, semuanya sudah mendengarkan juga apa yang dikatain Nang Diakones. Adik-adik harus rajin membaca Alkitab supaya tahu apa aja yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang prakarya kita akan membuat buku ayat hafalan. Buku ayat hafalannya itu seperti ini. Kecil dan adik-adik mudah untuk membawanya kemana aja. Nah, nanti di dalam isi buku ayat hafalan ini ada ayat-ayat yang adik-adik dapatkan di tiap minggunya. Nah, adik-adik boleh nulis ayat hafalannya di sini seperti yang kakak tulis di Lukas 1 ayat 37. Nah, di halaman selanjutnya adik-adik boleh menulis ayat hafalan lainnya. Seperti ini. Boleh juga dihias seperti kakak, tadi kakak ada tempel stiker atau ada tempel bunga. Nah, sekarang kita lanjut aja yuk untuk membuat buku ayat hafalannya bersama-sama. Stay tune ya, jangan kemana-mana, harus tonton video selanjutnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai prakarya kita ya. Bahan-bahan yang kita perlukan ada penggaris, pensil dan pulpen, lem, kertas origami, dan gunting. Langkah pertama, ambil satu kertas berwarna dan kita akan membuat kertas ini menjadi 4 bagian dengan cara kita akan melipat kertas ini. Lipat kedua sisi kertas origaminya, lalu dilipat dari bawah ke atas sambil ditekan-tekan supaya kita bisa melihat cetakan kertas lipatan kita ini. Kita buka kertas origaminya dan adik-adik bisa lihat di sini. Di sini ada bekas lipatan kita ya, dan kertas ini sudah membentuk 4 kertas origami. Sekarang kita akan menggunting kertas ini. Nah, setelah digunting, kita sudah mendapatkan 4 lembar kertas. Nah, adik-adik juga bisa membuat warna yang lain. Dan di sini kakak sudah membuat warna merah dan warna hijau. Masing-masing semua ada 4 lembar. Langkah selanjutnya, kita akan membuat penyambung dari satu halaman ke halaman lainnya. Adik-adik bisa ambil satu kertas berwarna lagi, dan kita akan membuat penyambung dengan ukuran 3 x 5 cm. Setelah selesai dibuat, kita akan gunting, lalu kita akan buat sesuai dengan jumlah halaman yang telah kita siapkan tadi. Selanjutnya, kita akan menyambungkan dari satu halaman ke halaman lain dengan kertas penyambung ini. Ambil satu kertas penyambung, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu kita lem di kedua sisinya. Setelah dikasih lem, adik-adik boleh ambil satu lembar halaman berwarnanya. Kakak di sini menggunakan warna hijau, lalu ditempelkan di kertas penyambungnya. Nah, adik-adik, sekarang halaman pertamanya sudah jadi. Lanjut, kita akan membuat halaman kedua dan halaman seterusnya. Ambil lagi kertas pembatasnya, lipat menjadi 2 bagian. Lalu kita kasih lem.
Untuk halaman kedua, ambil kertas berwarnanya, lalu kita tempelkan di kertas penyambungnya. Ditempelkan sama seperti kita membuat halaman pertama ya adik-adik. Dan jadinya seperti ini. Untuk membuat halaman selanjutnya, kita ulangi langkah-langkah sebelumnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita lihat sudah membuat beberapa halaman ya. Dan sekarang sudah jadi isi dari buku ayat hafalan adik-adik. Selanjutnya kita akan membuat cover bukunya ya. Ambil satu lembar kertas origami yang sudah adik-adik potong, lalu kita tempelkan di paling depan dan di paling belakang. Nah, setelah ditempel, hasilnya akan seperti ini adik-adik, covernya sudah berwarna biru. Nah, sudah jadi deh buku ayat hafalan adik-adik. Nah, adik-adik boleh tulis di sini ayat hafalan yang didapat setiap minggunya. Misal dari Lukas 1 ayat 30. Atau minggu depan ada ayat hafalan lagi. Nah, adik-adik boleh tulis di halaman selanjutnya ya. Ingat, jangan lupa ditulis isi dari ayat hafalan itu. Nah, adik-adik mudah sekali kan membuat buku ayat hafalan ini? Jangan lupa ya untuk selalu menulis ayat hafalan di buku kecil ini. Nah, di sini kakak juga ada membuat versi lain, bentuknya bulat. Kalau adik-adik kelas besar ingin membuat seperti ini, tentu saja sangat boleh. Untuk adik-adik yang kelas kecil dan kelas tengah, untuk membuat prakarya ini, minta bantuan mama papa atau kakak dan abangnya ya. Sekian prakarya yang kita pelajari pada minggu ini. Semoga adik-adik sekolah minggu di rumah dapat mengerjakannya bersama dengan orang tua. Shalom adik-adik. Holandak danak na met alay na boyaw tu Jesus law. Holan ibana olo aki pai masaha tu surgoi. Tuhan Yesus jangko nawon tu somar gogo dak danak mon di hongoluku pake mai tau hasangapon di guarmi. Holandak danak na met alay na boyaw tu Jesus law. Holan ibana olo aki pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jangko nawon tu somar gogo dak danak mon di hongoluku pake mai tau hasangapon di guarmi. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang bimbingku selalu.
22. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih. Shalom. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal hukum yang menentang hal-hal itu. Selamat pagi Kak, ini tugas dari Patiat yang mulai dikerjakan. Ini 9 buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, dan 9. Penguasaan diri. Terima kasih Kak. Shalom Kak, Hizkia mau membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu Kak. Perkenalkan, nama aku Putri Setiarani, kelas 4, SD nomor 2, dari sektor 14. Ini gambar 9 buah roh. Terima kasih.